Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi summa ma ba'du. Taib, anak-anak yang sholih dan sholihah kelas 6A dan 6B yang semoga Allah rahmati sekalian. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kembali yaitu pelajaran Qurdis ya, yaitu pelajaran ke-9 yang berjudul keutamaan mempelajari Al-Qur'an ya. Sebagaimana kita ya, sehari-hari kita itu setiap hari membaca Quran, menghafal Quran, meroja Quran dan lain-lain ya. Kita setiap pagi ya, misalnya setiap pagi ada halaqah Quran yang diajarkan oleh guru-guru kalian semua ya. Pastinya di situ ada manfaatnya ya, yang sangat-sangat besar ya, yang Allah janjikan kepada kita semua ya. Sebagaimana hadis berikut ya. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu ya. An Utsmana ibni Affan, an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ulangin ya. An Utsmana ibni Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Kita lihat penjelasannya. Halaman 28. Al-Qur'an merupakan kitab yang sangat mulia, ya. Coba kalau kita bandingin sama kitab Injil ya, kitab Taurat, kitab Zabur, manakah yang paling mulia? Ya, tentu Al-Qur'an ya. Apalagi kita hidup di ya zaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW diturunkan apa? Al-Qur'an. Maka kita harus wajib untuk lebih memuliakan Al-Qur'an daripada yang lain seperti itu. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia ya. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk ya, hudal linnas ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda ya, sebagai pembeda Al-Quran itu ya. Kemudian orang beriman yang mempelajari dan mengamalkan niscaya akan selamat hidup di dunia dan akhirat ya. Orang beriman ya yang mempelajari Al-Qur'an karena Allah, nih ada satu hal yang lupa nih, karena Allah. Kalau dia orang beriman dan meniatkan dirinya mempelajari Al-Qur'an karena Allah, maka dan mengamalkannya, maka Allah janjikan hidupnya selamat dunia dan di akhirat ya. Jadi jangan takut kalau misalkan istilahnya, kalau aku belajar Quran nanti aku kerja apa, istilahnya udah gede. Jangan takut ya, karena ini janji Allah. Allah akan selamatkan hidup dia di dunia maupun di akhirat ya. Allah akan bantu seperti itu. Melalui hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain merupakan salah satu amalan yang paling baik ya. Seperti sekarang ya,
kita membaca Quran nih, kalian mempelajari, ya. Bapak dan guru-guru lain mengajarkan kepada kalian, ya. Itu saling menguntungkan, ya. Kalian dapat pahala belajar Quran, Bapak juga dapat pahala, seperti itu, ya. Jadi kita sama-sama mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian karena kenapa? Yang pertama, membaca Al-Quran merupakan salah satu cara yang paling mulia dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena selain sholat, ya, maka kita mempelajari Quran. Nah, bagaimana kita sholat kalau misalkan kita aja tidak bisa membaca Al-Quran? Contohnya apa? Kita cuman menghafal surat Al-Fatihah, ya. Ada orang-orang yang surat An-Nas saja nggak hafal, ya. Surat An-Nas, Al-Ikhlas nggak hafal, ya. Ada seperti itu. Bagaimana sholatnya itu bisa sempurna, ya. Sedangkan dia surat-surat aja, Quran aja nggak hafal, seperti itu. Apa dia sholat Allahu Akbar diam saja, ikutin imam, ya. Dia seperti itu. Dia harus membaca Al-Quran. Kemudian setiap huruf yang kita baca akan diganjarkan dengan pahala hingga 10 kali lipat, ya. Sebagaimana hadis, ya. Jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Jadi alif lam mim itu 30 kebaikan, ya, karena satu huruf itu dinilai 10 kebaikan, seperti itu. Ketiga, membaca Al-Quran akan membuat hati kita tenang, ya. Tatmainnal qulub, ya. Kalau kita baca Quran nih, misalkan kalian lagi pusing gitu, hatinya nggak tenang, maka baca Quran, ya. Baca Qurannya, ya. Buka Qurannya, baca Quran, murojaah Quran, ya. Itu lebih baik, ya, daripada kalian mengajarkan yang lain, ya, ketika hati kalian sedang gundah, ya, seperti itu. Keempat, Al-Quran memberikan syafaat, ya, atau pertolongan kepada hari kiamat bagi hamba yang membaca ketika, ya. Jadi nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat buat kita, ya. Nanti yang ngomong bukan kita, ya, tapi Al-Quran itu sendiri. Bahwasanya wahai Allah, hambamu ini yang bernama ini sering membacaku ketika dunia, maka berikanlah syafaat, ya. Nanti Al-Quran itu menjadi saksi, ya. Jadi bukan kita ngomong aku sering kok baca Quran, seperti itu. Tidak perlu, karena aku sendirilah yang akan menjadi saksi kita ketika di akhirat nanti, yang akan menjadi syafaat kita, seperti itu. Kemudian dalam mempelajari Al-Quran hendaknya kita memerhatikan hal-hal berikut. Al-Quran dipelajari di mana saja, baik di sekolah, di rumah maupun di masjid, ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu di mana saja, kecuali di tempat-tempat maksiat, ya. Kita jangan mencampuri suatu kebaikan di keburukan, ya. Jangan kita mempelajari Al-Quran di tempat maksiat, ya, karena agar kita bisa fokus, ya, bisa lebih tenang menghafal Qurannya, ya. Tidak terganggu pikiran kita, mata kita, telinga kita, hati kita ketika mempelajari Al-Quran, seperti itu. Kemudian baca Al-Quran haruslah dengan mengikuti kaidah tajwid, ya, sehingga bacaan terhindar dari kesalahan, ya. Kenapa kita harus belajar tajwid? Karena ketika kita belajar tajwid, bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik, ya, dan tidak mengubah makna Al-Quran, ya. Karena ketika kita membaca Quran tidak kita mempelajari tajwid, maka ada beberapa makna Al-Quran yang kita ubah, ya. Jangankan itu, harokat aja salah, harokat nih salah, itu artinya beda, ya, bisa fatal, ya. Panjang pendek juga fatal kalau salah, ya. Tasdid juga seperti itu, ya. Makanya kita penting untuk mempelajari tajwid. Kemudian baca Al-Quran diawali dengan ta'awudz dan basmalah, ya, seperti itu, ya. Jadi kita membaca ta'awudz dulu, kemudian membaca basmalah, ya, agar ta'awudz untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan, dan basmalah, ya, niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Baik, tugas kalian nih, mungkin yang
nonton video ini sampai akhir, kalian bisa menjalankan tugas ya. Tugas kalian adalah menghafal hadis ini ya. Gampang sekali ya hadisnya. Terus kemudian kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Kirimkan ke WhatsApp Bapak. Silakan kalian menghafal, mungkin sekitar 2 menit 3 menit hafal ini hadisnya ya. Kemudian kirimkan ke WhatsApp Bapak. Bapak jadikan sebagai nilai praktek ya. Praktek. Syukron atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.